Oke, balik lagi di YouTube aku ya. Hari ini kita bakalan bahas reaction film lama sih. Judulnya The 100 Tahun Love With You. Ini film Jepang ya. Ayokuri. Oke, kita mulai ya. Tunggu. Hari ini kita kan video Jepang ya. Jadi kita semuanya pakai bahasa Jepang ya, nggak bahasa Korea. Ini aku juga masih belajar ya, belajar bahasa Jepang. Jadi aku awalnya itu kenal bahasa Jepang itu ketika SMP ya. Ketika SMP itu ada teman yang ikutan les bahasa Jepang gitu. Jadi setiap catatan dia itu pasti ada bahasa Jepang gitu. Jadi aku penasaran pengen lihat dia tapi aku nggak bisa baca gitu. Soalnya kan pakai katakana hiragana ya. Jadi aku nggak bisa bacanya. Terus ketika SMA untungnya yokata nih. Untungnya di waktu SMA itu ada mata pelajaran bahasa Jepang gitu. Jadi dari SMA aku mulai belajar bahasa Jepang gitu. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, belajar bahasa Jepang gitu. Jadi pelajaran kalau ditanya pelajaran apa yang paling aku sukai ketika SMA itu ya bahasa Jepang gitu. Hari yang paling aku tunggu itu hari Senin, Rabu, sama Kamis. Kan Senin, Kamis sama Sabtu. Kenapa Senin, Kamis, Sabtu? Soalnya kelas 10 belajar bahasa Jepangnya hari Senin. Bukan, kelas 9 ya. 10, 9. Pokoknya kelas 1, kelas hari Senin itu belajar bahasa Jepangnya waktu kelas 1 ya. Hari Senin belajar bahasa Jepang gitu. Kelas 2-nya belajar bahasa Jepang itu hari Kamis. Kelas 3 belajar bahasa Jepang itu hari Sabtu gitu. Aku masih ingat harinya sih. Senin, Kamis sama Sabtu gitu. Itu hari belajar bahasa Jepang itu. Paling nggak sukanya ketika sensei itu nggak datang gitu loh. Senseinya nggak datang, tapi kalau misalnya guru matematik yang nggak datang, oke fine. Eh Daijoubu, daijoubu. Tapi kalau senseinya nggak datang itu kayak kesel gitu loh. Soalnya kita udah semangat semangat banget gitu pengen belajar bahasa Jepang gitu. Aku suka bahasa Jepang itu karena bungkanya gitu. Kayak bunka-bunka itu kayak budaya. Budaya kebersihannya, budaya kesopanannya, manner dia, personality dia itu bagus sih. Makanya aku suka sama Jepang. Terus Nihonjin wa yasate imasu. Watashi mo yasete imasu. Jadi aku merasa kalau aku tuh kayak ada turunan Jepang gitu loh. Soalnya sama-sama Yasate. Yasate itu kurus ya. Sama-sama kurus gitu. Jadi aku mikirnya kayaknya aku benar orang Jepang deh. Soalnya aku juga kurus kan. Jadi ketika SMA pun ikut kuliah daftar kuliah gitu ya. Ikut SMPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Aku ngambilnya bahasa Jepang sama bahasa Korea gitu. Kenapa bahasa Jepang dan bahasa Korea? Aku pengen menyelesaikan S1-nya di Indonesia gitu. S2-nya langsung ke Jepang atau enggak ke Korea gitu. Pengennya kayak gitu gitu. Tapi mungkin belum belum rezeki kali ya. Aku nggak lolos di bahasa Jepang dan aku nggak lolos di bahasa Korea gitu. Itu sih. Dan pengen sih pengen 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 ngulang gitu kuliah tapi jurusannya bahasa Jepang atau enggak bahasa Korea gitu. Sekarang aku lagi selama satu tahun ini ya fokus dulu bahasa ini gitu. Fokus baik nanti udah selesai yang 1 tahun ini, nanti 1 tahun berikutnya fokus lagi bahasa ini gitu. Aku pengen kayak polyglot gitu loh, bisa menguasai berbagai macam bahasa gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini Miwa ya. Mungkin udah ada yang nontonnya ya, tapi ini aku kalau nggak salah ya, ini dari kayak anime gitu ya, kayak film anime gitu, tapi aku lebih suka yang live action gitu ya, nggak anime gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, tadi jeda jeda tempat ya, soalnya tadi tadi mataharinya tuh langsung ke mata gitu, makanya aku pindah tempat lain gitu. Sekarang mataharinya udah pindah ke peraduannya, jadi nggak silau lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya videonya. Aku paling suka lagu ini sih.
Lagunya ya balat lagi ya. Ini Aoi Hinata sama siapa tadi namanya? Riku Hasegawa. Itu nama pemainnya ya. Ini dia join si Aoi ini dia join kayak klub musik gitu ya. Kalau nggak salah dia ini akhirnya meninggal sih, meninggal gitu ya karena sakit gitu. Di video ini sih dia meninggal sih. Kan kalian lihat kan kalau Nihonjin itu Yasete. Kayaknya asik ya main sepeda gitu. Di Jepang itu kayaknya seru ya kemana-mana pakai sepeda gitu ya. Jadi polusi itu nggak ada, tapi aku nggak tahu ya. Soalnya aku belum pernah ke Jepang. Kayaknya kalau di desa gitu emang transportasinya itu emang sepeda gitu ya, Jitensa gitu ya. Kecuali kalau kayak Harajuku kayak pusat kota gitu ya. Mungkin masih ada motor gitu ya, mungkin masih ada polusi gitu ya. Soalnya aku nggak pernah ke Jepang sih. Semoga bisa ya. Bisa lanjut kuliah ke sana, ambil S1 atau S2 gitu ya ke sana. Terus atau enggak jadi pekerja imigran ke sana ya. Cuman kanji ini loh, kanji aku nggak bisa sih. Kanji susah dipelajari. Oh ini dia ikut pesta kembang api itu ya. Pasal Jepangnya kembang api itu apa? Ya apa? Dia pakai hanbok bukan kimono gitu ya. Hanbok Korea ya. Oh ini dia ini dia lari, dia teringat sama Miwa ini, dia lari ke kelasnya Miwa. Miwa lagi belajar nih. Teman-temannya ngumpul, dosennya ngumpul, gurunya ngumpul. Tiba-tiba si Ryu Hasegawa ini dia kalau ke ruangan kelas dia, terus dipeluknya si Miwa ini gitu. Nggak tahu kenapa alasannya aku lupa gitu ya. Dia peluknya si Miwa itu di depan semua teman-teman dia, di depan dosen guru dia, depan sensei dia gitu. Dipeluknya gitu. Nih dia udah si Miwa udah meninggal ya. Sedih. Nah, ini dia ngejar si Miwa kalau dia buat dipeluk gitu. Padahal lagi belajar loh, dipeluk. Ini udah meninggal dia ya. Piringan kaset hitam gitu ya, pecah gitu. Nah ini dia kan pergi ke toko kue, di sana dia buat piringan hitam gitu. Dan dalam piringan hitam itu ntar diputar sama si Hasegawa ini. Ketika diputar itu keluar suaranya si Miwa, jadi dia nangis lagi si Hasegawa ini. Dia nih piringan yang ini. Dia nangis lagi, teringat sama si Miwa gitu. Si Miwa kan udah meninggal nih. Jadi dia teringat lagi gara-gara piringan hitam itu. Ini dia ikut kayak Matsuri gitu ya. Kita bahas Hon ya, Hon. Hon yang bukan yang lain ya, kita bahas Hon. Banyak kali Honnya ya, tebal-tebal gitu. Itu kanji ya. Soalnya kanji semua gitu. Nggak bisa baca. Kanji itu Mozokashi sih, Mozokashi. Itu tema Mozokashi. Oke, udah habis ya. Sedikit kali ya videonya. Oke. Dalam bahasa Jepang itu kan ada tiga huruf ya. Ada kanji, ada hiragana, atau katakana, ada kanji. Beda sama Korea ya. Kalau Korea itu cuma ada satu, itu Hangul aja gitu. Bedanya sama Hangul ya, ini sejauh yang aku pelajari ya. Kalau Hangul itu susahnya di cara bacanya gitu. Tapi kalau nulisnya enak gitu. Susahnya cara bacanya. Tapi kalau Jepang itu susahnya di nulis tapi bacanya gampang gitu. Contohnya di Korea misalnya tulisannya isda, isda, tapi bacanya ita gitu. Atau enggak opsoyo, tapi tulisannya opsoyo gitu. Kayak itu tulisannya, tapi bacanya itu susah gitu, tapi nulisnya gampang gitu. Beda sama Jepang, Jepang itu nulisnya susah, bacanya mudah gitu. Misalnya ikimasyo, emang ikimasyo gitu. Kalau misalnya makan ya, makan tabemas ya
ta, bemas gitu. Tapi kalau misalnya nulis itu susah. Belum lagi kanjinya, belum lagi katakananya, belum lagi hiragananya gitu. Aku pernah nggak belajar sih, kayak bahas-bahas gitu huruf kanji ya. Ada beberapa hari yang belajar nulis huruf kanji gitu. Cuman aku hafal kanji gitu. Misalnya kanjinya Aishiteru gitu kan. Kanji Aishiteru kan gini, gini, gini. Gitu kan. Aishiteru gitu ya. Cuma 5 atau 4 huruf kanji yang aku hafal ya. Biasanya lagi aku ulang yang katakana sama hiragana. Lupa dong. Lupa huruf katakana hiragana gitu. Hafal kanji, lupa katakana hiragana. Hafal katakana hiragana, lupa kanji gitu. Itu sih susahnya di bahasa Jepang ya. Huruf kanjinya itu satu satu a satu huruf kanji, satu huruf Jepang gitu. Kanji gitu ya bisa banyak artinya gitu. Misalnya misalnya apa ya? Ya gitulah misalnya susah juga sih. Soalnya aku nggak hafal kanji gitu ya, gimana tulisan kanji gitu. Yang penting itu kalau ada tulisan huruf kanji gitu, itu bisa berbagai macam artinya gitu. Itu sih susahnya belajar bahasa Jepang ya. Kanjinya itu susah susah gitu, ada ribuan kanji. Kalau aku nggak salah, ketika tamat SMA itu siswa di sana harus bisa nulis dan membaca sekitar 1000 kanji. Itu udah orang sono gitu yang bahasa mereka bahasa Jepang itu harus diwajibkan bahasa 1000 huruf kanji hafal gitu. Apalagi kita orang Indo ya, Indonesia Kara. Gimana cara ngafalnya gitu. Sedangkan 10 aja mungkin aku susah ngafal kanji gitu ya. Hafal 10 aja itu udah susah gitu. Apalagi sampai 1000 gitu. Itu sih pikiran aku pengennya kan kayak pekerja imigran atau enggak lanjut kuliah di sana ya. Cuma kanjinya itu susah susah gitu loh. Kalau pekerja imigran gitu, ntar dia suruh apa yang dikerjain apa gitu. Agak susah sih. Itu komunikasi sama masyarakat Jepang gitu, dia kan pakai kanji semua ya. Cuma sedikit yang pakai katakana, hiragana gitu. Kanji semua. Nanti susah komunikasinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke video tadi ya. Video Aokori tadi ya, yang Miwa itu. Jadi si Aoi Hinata ini, Aoi, Aoi Hanata sama Riko Hasegawa ini mereka temanan dari kecil gitu. Aku lupa, aku lupa jalan ceritanya. Ini udah lama sih filmnya. Jadi mereka temanan kecil gitu, tapi bertemu kembali gitu. Tapi si Miwa ini meninggal karena sakit gitu. Ya karena sakit. Terus mereka pergi ke toko kue kalau nggak salah, ke toko kue entah ke toko musik gitu, dibelinya piringan hitam gitu. Di sana itu ada rekaman lagunya si Miwa gitu, yang tadi itu ya lagu yang tadi itu. Jadi dia iseng-iseng si Riku Hasegawa ini dia iseng-iseng muterin lagu gitu kan, diambilnya piringan hitam diputar ya, terus dia duduk kan. Ternyata pas lagu diputar itu suara si Miwa yang keluar gitu, dikejarnya ke sumber suara gitu ya, terus dia nangis di sana gitu. Habis itu di filmnya ya, film yang kulihat ya. Habis itu setelah dia meninggal, semuanya kembali normal gitu ya. Si Hasegawa ini udah bisa merelakan si Miwa, dia udah bisa ceria lagi orangnya. Terus dia kayak udah bisa melupakan sih. Kayaknya mereka ini udah kayak IC steroidnya itu udah dari kecil gitu. Mereka udah saling saling suka gitu waktu mereka masih kecil gitu. Tadi udah lihat kan ada video mereka di taman gitu pakai kursi, ada dia masih kecil. Di, pertama dia masih kecil, yang kedua dia udah gede gitu. Jadi mereka itu memang temenan dari kecil sih. Oke, sekian dulu ya bagi kalian yang penasaran ya. Penasaran sama sama filmnya. Filmnya seru sih tapi raga-raga romantis sedih gitu ya. Bagi kalian yang pengen lihatnya bisa ya nanti aku tulis ya judul sama nama link videonya ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku reaction lagunya Au Ai
Ayokuri. Sampai sini dulu ya. Oh, ternyata dia pakai bahasa katakana ya. Kalau nggak salah katakana ini digunakan ketika serapan dari bahasa asing gitu. Katakana. Bahasa asing kayak komputer tuh dari komputer gitu. Bukan pakai hiragana tapi pakai katakana gitu. Komputer. Terus nama nama bukan orang Jepang gitu, bukan asli orang Jepang itu pakai katakana ya, kecuali kayak asli orang Jepang itu pakai hiragana. Misalnya Itsuki itu memang Itsuki emang asli pakai hiragana ya, bukan katakana. Oke, sampai sini dulu ya video reaction lagunya Miwa. Oke, saya Nara.